prajurit Kodam 4 Diponegoro dan segenap masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan bangga dan rasa hormat yang setinggi-tingginya mempersembahkan sebuah karya besar anak bangsa yang berjuang demi negara dan bangsanya sampai tetes darah penghabisan. Drama kolosal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sore itu, Sabtu, 18 Desember 1948. Suasana Bandung sore menjelang malam. Masyarakat masih bersemangat berkegiatan menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Di pasar sekitar Bandara Andir, lalu lalang geliat ekonomi seolah mencapai puncaknya. Namun suasana damai tiba-tiba menjadi suasana yang sebaliknya. Suara pesawat menderu, memanaskan mesin-mesin. Jeep-jeep ngebut tiada benturan. Truk-truk Belanda memenuhi jalan raya. Tentara Belanda dengan tergesa terlihat melempar-lempar karung, mungkin berisi bahan makanan, ke dalam kendaraan. Senjata digotong beramai-ramai, seolah-olah seperti persiapan perang besar. Kotak-kotak peluru, mesiu ditata sedemikian cepat. Teriakan-teriakan seperti komando, menyeruak keras dan kasar. Masyarakat terbengong. Ada apa gerangan? Dan saat masyarakat terheran, sebuah jeep menyeruak ditunggangi 6 orang. Satu orang jenderal bernama Letnan Jenderal Simon Spur dan 5 perwira. Wajah mereka merah, pertanda rasa hingar-bingar melanda dada mereka. Keenamnya memegang botol minuman keras, dan jeep berhenti agak terhuyung. Mereka berpesta kecil, terlintas kesombongan, menjadi bagian dari penjajahan. Dan dari kejauhan, ada teriakan komando agar semua pasukan Belanda siap siaga. Dengan berbaris, Letnan Jenderal Simon Spur dengan mengangkat tongkat komandonya berteriak lantang. Kamu orang kita pilih untuk aksi penentuan, dan kita akan terjunkan kamu orang ke Makuo sebelum terbit fajar. Bebaskan Jogja dari para tangan ekstremis-ekstremis. Overdome! Tangkap itu Soekarno, tangkap Sudirman, dan tokoh-tokoh ekstremis yang lain. Overdome! Why Grassmaker? Oke! Grassmaker? Oke! Operasi ini mereka namakan Operasi Burung Gagak atau Operasi Grai. Perintahnya hanya satu, kuasai Jogja dengan waktu yang tidak lama. Semboyan mereka menghabiskan 1 batang tingwe cukup untuk meluluh lantakan Yogyakarta. Dalam hening sepi, di sebuah tempat, terlihat Pak Dirman didampingi istri tercinta dan para pengawal melakukan ibadah sholat.
Terlihat kegalauan yang luar biasa menyelimuti wajah mereka. Dan mereka sadar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah mereka berserah. Doa yang dilantunkan adalah untuk keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mas, istirahat dulu. Sembuhkan dulu sakitmu. Aku mengerti betapa kerasnya hatimu untuk kemerdekaan bangsa ini yang begitu besar. Kalau memang begitu, ya sudah. Aku ngerti. Berangkatlah berjuang untuk bangsa ini. Aku sadar bahwa Mas adalah milik bangsa dan seluruh rakyat yang rindu kemerdekaan. Dan untuk sekedar bekal, bawa perhiasan ini. Semoga Tuhan bersamamu dan seluruh prajuritmu. Ayo nak, beri salam untuk bapakmu. Panglima Besar bertemu Yang Mulia Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta. Dinda, mari kita berjuang pertahankan negara ini. Mas, aku akan berjuang dengan bergerilya bersama prajurit sampai titik darah penghabisan. Saya akan berjuang lewat jalur diplomasi. Belum berhenti gaung suara Pak Budiman dan Bung Karno. Suara deru pesawat, suara bom jatuh, suara rentetan tembakan, ledakan granat bercampur dengan jerit tangis, teriakan kesakitan, kekacauan, cipratan darah berbaur dengan lumpur sawah. Yogya luluh lantak. Suasana Magelang menjadi ladang mayat yang bergelimpangan, jasad-jasad yang tak berdosa.
Di Ambarawa para pejuang ditangkap dan ditahan tanpa diadili, bahkan dibunuh dengan kejinya. Namun tekad kuat warga sipil Sutrisno menegakkan merah putih tetap tak bisa dibendung. Merah putih tetap tegak berdiri. Biarpun Sutrisno tinggal jasad, di Magelang, di Semarang, di kota-kota lain pun demikian juga. Para ibu, istri, anak meratapi nasib mengharu biru. Para suami yang gugur, para istri yang tiada. Mas, bojoku. Aku yang ini toh, Mas. Kowe tega ninggal aku tenan. Londo biadab londo, Mas. Piye, Mas? Anak-anak tak berdosa binasa. Kowe bocah ora apa-apa. Nanging terus apa lakon koyo ngene. Pancen londo. Aku sing ora trimo. Mbokmu sing ora trimo titenan londo. Dalam gerilya, Belanda menyergap informasi dari mata-mata dan Sudirman dalam penyamaran karena tidak mungkin lagi meloloskan diri. Pak Dirman Sang Kiai memimpin zikir dengan khusyuk. Belanda terus berupaya melaksanakan keinginannya, menangkap Soekarno, Sudirman, dan tokoh-tokoh lainnya dengan menggunakan berbagai cara.
menggunakan para penjilat, pengkhianat adalah suatu cara yang murah dan cepat. Namun atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pak Dirman dapat lolos. Para pejuang tak sabar lagi. Serangan umum 1 Maret 1949 harus terjadi. Kekuatan TNI bersama rakyat menghentakkan dunia. Kekuatannya pada dasar membentak, menghancurkan musuh Belanda luluh lantak. Bung Karno tiada tega melihat Panglima Besar Sudirman semakin tergerus penyakitnya dengan berkirim surat. Sampailah kepada Panglima Besar bahwa beliau agar segera kembali di Yogyakarta. Para pengawal Panglima Besar menyiapkan kuda hitam untuk memapah Panglima Besar kembali ke Yogyakarta. Dengan berat hati, beliau harus gencatan senjata. Namun rasa hormat yang tinggi kepada Sultan dan Bung Karno, beliau kembali untuk kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar diutamakan.
Kibarkan bendera satu tiang penuh. Berikan hormat atas jasa-jasa Panglima Besar Sudirman, pahlawan nasional. Jasamu akan dicatat dengan tinta emas, menghiasi bumi pertiwi sebagai lambang keberanian yang takkan pernah padam. Selamat jalan, Jenderal Sudirman. Seolah beliau berkata, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup dan menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Ini Sudirman telah tiada. Namun semangat, kerelaan, keikhlasan untuk berjuang demi negeri ini tetap terpatri di dada kami. Kami TNI dan segenap seluruh rakyat akan tetap meneruskan perjuanganmu. Dan saya bersumpah akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Merdeka!
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-70 dan Dirgahayu Kodam 4 Diponegoro ke-65 Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Sebuah drama yang menuntun kita agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kita sambut masyarakat pendukung drama kolosal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjadi tokoh sentral dalam drama ini adalah figur yang ucapan, pikiran, dan tindakannya patut diteladani oleh setiap warga negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro atas kepercayaan kepada kami untuk menampilkan kolosal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kolosal ini terselenggara atas kerjasama dan didukung para pemain terdiri dari Kodim 0726 Sukoharjo, Yon Arhanutse 15 Semarang, Yon Kap 2 Ambarawa, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 47 Kodim Sukoharjo, masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Satgas MTA Sukoharjo, masyarakat Salatiga, Satgas LDII Sukoharjo, Purna Paskibra Indonesia Sukoharjo, BNK Kabupaten Sukoharjo, Pemuda Pancamarga Kabupaten Sukoharjo, Pemuda Pancasila Sukoharjo, Perguruan Tapak Suci Sukoharjo, Perguruan Satrio Piningit, Persinas As'ad, Persaudaraan Seniman Sukoharjo, Persatuan Ontel Sukoharjo, Relawan Batu 1000 Sukoharjo, Airsoft Gun Sukoharjo, American Jeep Sukoharjo, FKPPI Sukoharjo. Dengan segala keresahan hati kepada seluruh hadirin, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penampilan kami masih banyak kekurangan dan kekhilapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum